berlibur kehujanan, basah kuyup sampai Mataram. Jauhilah perkelahian, niscaya hidup akan tentram. Shalom. Sahabat yang dikasihi Yesus, kita bertemu lagi dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Kiranya kita semua bertemu pada pagi ini dengan semangat segar dari bangun tidur dan penuh sukacita memuliakan Tuhan. Baiklah, kita masuki ibadah kita pada pagi ini dalam renungan pagi hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020. Mari kita mulai dengan sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan siapkan bagi kami pada pagi ini. Untuk pagi yang cerah, pagi yang indah, cuaca yang hangat, dan semangat pagi bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk segenap hidup kami. Karena tidak satu pun yang bisa kami lalui dari hidup kami ini kalau tidak karena kebaikan kemurahan hati-Mu, pertolongan, tuntunan, dan penjagaanmu sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang akan kami pelajari ini menguatkan iman percaya kami, supaya kami semakin giat dalam pekerjaan pelayanan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang baik, kami berdoa, mohon sempurnakan doa kami ini Tuhan, supaya layak di hadapan-Mu dan Engkau sempurnakan, dan kami menikmati kemurahan-Mu saja. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Judul renungan pagi kita pada hari ini adalah teori-teori berbahaya. Mari saudara, kita baca ayat hafalan bersama-sama yang diambil dari Mazmur 86 ayat 5. Firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Sahabat dalam Yesus, dewasa ini sedang masuk ke dalam lembaga-lembaga pendidikan dan ke dalam organisasi keagamaan, di mana-mana ajaran-ajaran spiritualisme yang merongrong iman kepada Allah dan kepada firman-Nya. Teori bahwa Allah adalah satu inti yang meliputi seluruh alam telah diterima oleh banyak orang yang mengaku percaya pada kitab suci, tetapi betapa indah pun selubungnya. Teori ini adalah satu penipuan yang sangat berbahaya. Teori itu salah menggambarkan Allah, dan itu adalah satu penghinaan terhadap kebesaran dan keagungan-Nya. Tentu saja itu bukan saja cenderung menyesatkan, tetapi juga merendahkan martabat manusia. Unsurnya adalah kegelapan, dan hawa nafsu adalah bidangnya. Akibat dari penerimaan teori ini adalah perpisahan dari Allah. Dan bagi keadaan manusia yang sudah jatuh, ini berarti kehancuran. Karena dosa keadaan kita tidak alami, dan kuasa yang dapat memulihkan kita haruslah kuasa gaib. Kalau tidak, maka keadaan kita tidak berharga. Hanya ada satu kuasa yang dapat mematahkan pegangan iblis dari hati manusia. Itulah kuasa Allah dalam Yesus. Hanya melalui darah Dia yang tersalib itu ada pembasuhan dari dosa. Anugerahnya saja yang menyanggupkan kita untuk menolak dan mengalahkan kecenderungan-kecenderungan dari sifat-sifat kita yang sudah jatuh. Teori-teori spiritualisme tentang Allah membuat rahmat-Nya tidak berarti. Jika Allah adalah inti yang meliputi seluruh alam, berarti Ia tinggal di dalam segenap manusia, dan untuk mencapai kesucian, manusia hanya mengembangkan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Teori-teori ini yang mengikuti kesimpulannya yang logis menyapu seluruh ekonomi umat Allah. Teori itu menghilangkan pentingnya penebusan dan menempatkan manusia jadi penebusnya sendiri. Teori-teori mengenai Allah membuat firman-Nya tidak berarti, dan mereka yang menerima teori-teori itu berada dalam bahaya besar. Pada akhirnya mereka akan dituntun untuk menilai seluruh kitab suci itu sebagai fiksi. Mereka mungkin menganggap kebaikan itu lebih baik dari kejahatan, tetapi dengan menghalangi Allah dari kedudukan kemaharajaannya yang benar, mereka meletakkan ketergantungan mereka pada kuasa manusia yang tanpa Allah itu tidaklah berarti. Kehendak manusia yang tidak dibantu itu tak akan memiliki kuasa yang nyata untuk menolak dan mengalahkan kejahatan. Pertahanan jiwa sudah dipatahkan. Manusia tidak mempunyai perlindungan terhadap dosa. Sekali ketahanan firman Allah dan rohnya ditolak, kita tidak tahu sampai sedalam mana seseorang bisa tenggelam. Pernyataan
akan dirinya yang Allah telah berikan di dalam firman-Nya adalah untuk kita pelajari. Inilah yang kita boleh usahakan untuk mengerti, tetapi selebihnya kita tidak boleh melewatinya. Renungan kita pada pagi ini dikutip dari Seri Membina Keluarga jilid 4 halaman 390 sampai 392. Jelas sekali saudara bahwa renungan pagi kita pada pagi ini mengajarkan kepada kita bahwa banyak teori-teori yang berbahaya yang akan menarik kita perlahan-lahan untuk menjauh dari kebenaran firman Tuhan, yang pelan-pelan mengarahkan pemikiran kita bahwa Allah adalah suatu zat atau inti dari seluruh alam semesta ini, dan teori-teori lain termasuk teori evolusi, teori debu yang merupakan sumber dari alam semesta, dan teori yang aneh-aneh yang oleh para orang-orang pintar di dunia ini, profesor, doktor yang menyampaikan pendapat-pendapat mereka kelihatan masuk akal dan mempengaruhi pikiran-pikiran, sehingga diakui teori tersebut sebagai suatu kebenaran, akan membawa manusia pada pemikiran yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Allah. Mereka akhirnya akan memikirkan spiritualisme, memikirkan bahwa benda adalah, bahwa kehidupan ini terjadi dengan suatu proses yang alamiah tanpa kuasa Allah yang mengaturnya. Mereka akan menyatakan bahwa kehidupan ini ada karena usaha dan kita harus menjalaninya dengan segala daya upaya kita yang akan bisa mengatur seluruh alam semesta ini dengan kemampuan kita manusia tanpa ada Allah yang berkuasa menetapkan segala sesuatu. Akhirnya kita akan menyampingkan kebenaran Allah, menganggap Allah tidak ada. Itu merupakan suatu usaha dari iblis yang menjauhkan kita dari kebenaran Tuhan. Saudaraku, bukan hanya antikristus yang merupakan tantangan hidup kita pada saat ini, tetapi bagaimana segala pemikiran spiritualisme yang akan menjauhkan kita dari kasih kebenaran Allah, yang akan membuat manusia di atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Biarlah kita sadar akan keberadaan teori spiritualisme ini. Biarlah kita tetap menjaga hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan. Bagaimana Allah menciptakan kita manusia, bagaimana Allah sudah menebus kita manusia dari dosa kita, bagaimana Allah tetap memberi kesempatan bagi kita untuk memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal di surga nanti. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kita dikuatkan untuk hidup dalam kasih karunia-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan, yang mengingatkan kami supaya kami hati-hati menjauhkan diri dari pemikiran-pemikiran alamiah yang menyatakan bahwa kehidupan kami bisa kami jalankan oleh kekuatan kami sendiri, bahwa dunia ini terjadi dengan sendirinya. Tuhan, biarlah Bapa, Roh Kudus tuntun kami selalu untuk hidup dalam kasih-Mu, untuk mengerti kehendak-Mu, untuk menerima tuntunan-Mu dalam segenap hidup kami dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa, tuntunlah kami dalam setiap langkah kami pada pagi ini, supaya kami bisa melakukan yang terbaik bagi kami sendiri, bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi masyarakat kami, bagi bangsa dan negara, dan bagi keselamatan seluruh umat manusia. Terima kasih Bapa, biarlah pimpinan-Mu saja yang menjaga kami dari sekarang sampai selama-lamanya, supaya kami beroleh kesehatan, keselamatan, dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Demikian renungan pagi kita saudara-saudara. Biarlah kita dituntun untuk memuliakan Tuhan dan hidup dalam kebenaran-Nya. Silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng supaya kita mendapatkan video terbaru setiap saat setelah diupload. Sampai jumpa. Tepung terigu, tepung kanji. Kanji jangan jadikan kompos. Jadilah anak yang terpuji. Hidup hemat, jangan boros. Horas.